Pemirsa, skuad Garuda akan menjalani laga hidup mati lawan Filipina besok demi lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Namun Indonesia dilarang menganggap enteng The Ascals yang berhasil menahan imbang Vietnam di laga sebelumnya. Lalu bagaimana peluang menang Garuda atas Filipina? Kita akan membahasnya bersama manajer Timnas Indonesia Sumarji dan pengamat sepak bola Yusuf Kurniawan. Selamat malam Pak Sumarji dan Bung Yuke. Selamat malam. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Terima kasih sudah bergabung. Waalaikumsalam. Saya ke Pak Sumarji dulu ya. Pak Sumarji, dari hasil pertandingan Filipina lawan Vietnam, Filipina sukses mengimbangi Vietnam. Apakah ini menjadi warning bagi kita bahwa Filipina kemampuannya setara dengan Vietnam? Artinya Filipina tidak bisa dianggap enteng. Gimana Pak Sumarji? Ya, baik. Jadi pertandingan besok lawan yang kita hadapi adalah Filipina. Itu pertandingan yang memang betul-betul membutuhkan effort yang lebih dari semua. Artinya dari pemain juga harus betul-betul all out. Pelatih dan tim pelatihan juga harus betul-betul bisa meratih dan bisa menyiapkan game plan yang tepat sesuai. Dan tentu dukungan dari para supporter. Itu juga hal yang penting yang akan bisa menambah semangat para pemain. Dikarenakan apa? Kita tahu bahwa pasti besok itu adalah pertandingan yang harus betul-betul dihadapi dengan tensi yang sangat tinggi. Dikarenakan kita harus bisa menang dan kita harus lolos. Dan kita tahu bahwa kekuatan Filipina sendiri kan juga kita tahu belum pernah kalah. Artinya apa? Artinya kita betul-betul mewaspadai dan kita harus betul-betul mempersiapkan itu semua dengan sebaik-baiknya. Tetapi satu hal yang menjadi kelebihan di kita adalah waktu rest kita yang cukup. Kalau Filipina baru saja dia bermain lawan Vietnam dan langsung terbang ke sini, waktu restnya cukup pendek, sementara kita punya waktu rest yang cukup panjang. Nah itu adalah satu hal kekuatan kita yang bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk bisa memerankan dan memainkan para pemain sesuai dengan strategi dan racikan taktik yang sudah dipersiapkan dengan baik oleh Coach Shin dan tim kepelatihan yang lain. Artinya begini, artinya bahwa pertandingan besok itu betul-betul pertandingan yang memang harus bisa mendapatkan hasil 3 poin. Dikarenakan kita semangatnya adalah harus lolos ke babak selanjutnya, ke semifinal. Saya kira itu. Oke, targetnya menang lawan Filipina dan tentu tidak bisa dianggap enteng begitu ya. Tadi dikatakan bahwa persiapannya sungguh serius untuk melawan Filipina. Nah, Pak Sumarji mengutip pernyataan Exco PSSI Arya Sinulinga dalam wawancara kami beberapa waktu yang lalu bahwa PSSI saja kaget gitu dengan eksperimen yang dilakukan oleh STY dengan komposisi pemain yang membingungkan. Pemain karena ditempatkan bukan pada posisi yang biasanya saat latihan maupun juga saat pertandingan. Untuk melawan Filipina besok, apakah menurut Pak Sumarji boleh STY kembali bereksperimen, Pak? Begini ya, saya kurang sependapat kalau dikatakan kurang sependapat kalau dikatakan bahwa Coach Shin selalu membuat eksperimen. Pertama, jadi kan di pertandingan itu, karena saya ada di tim ya, saya ada di tim dan saya berada di tim, jadi saya tahulah prosesnya. Jadi begini, yang kita harus tahu bahwa di AFF ini kan boleh dikatakan, ini untuk AFF ya, boleh dikatakan jadwalnya terlalu padat, sehingga kita perlu memasang pemain yang memang merotasi pemain untuk bisa menempati posisi yang memang disesuaikan, dibutuhkan sesuai dengan game plan yang ada. Tetapi kita memang kalau kita kaitkan dengan pertandingan besok nih ya, sesuai dengan pertanyaan tadi, tentu tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena besok itu adalah pertandingan yang memang boleh dikatakan pertandingan yang sangat penting. Maka skuad yang akan diturunkan pun adalah skuad yang memang mempunyai pengalaman yang cukup. Terus yang kedua memang siap bertanding baik dari sisi mental, sisi fisik dan juga sisi yang lain. Artinya betul-betul pemain yang memang benar-benar siap dan akan berjuang all out dengan sekuat tenaga yang bisa kita tampilkan besok.
Dan itu juga tentu bisa dinilai dari beberapa hari kita melaksanakan kegiatan latihan. Sehingga dari situ kita bisa tahu siapa sih besok itu yang akan diturunkan. Sekali lagi untuk besok kita tidak akan coba-coba dan kita sudah sepakat bahwa besok itu pertandingan yang sangat penting, maka besok harus betul-betul kita berikan yang terbaik dan kita ingin semuanya sepakat ingin lolos seperti itu. Ya. Besok tidak boleh coba-coba begitu ya, tapi kemudian saya ke Bung Yuke, bagaimana kalau tetap saja STY akan kembali bereksperimen? Ini menjadi menarik ya, memang diskusi yang nggak ada habisnya ya. STI kan sudah jelas menurunkan pemain-pemain muda di turnamen senior ini kan tujuannya kan jangka panjang ya, bukan jangka pendek. Karena jangka panjang ini ada SEA Games, ada Piala Asia, U23 gitu. Tentu dia harus mencoba pemain-pemain yang ada gitu. Memang kesannya jadi seperti coba-coba, tapi kan dia memang tujuannya ini untuk jangka panjang sebetulnya. Makanya saya heran kok sekarang jadi berbalik nih arus opininya, malah menuntut dia supaya berprestasi. Lah yang diturunkan ini kan anak U22 gitu. Dan sebelumnya kan PSSI nggak ada targetnya gitu. Begitu kita mainnya mengecewakan gitu ya, lawan Laos, terus kita kalah lawan Vietnam, oh kritikan semakin deras gitu. Lah ini bagaimana gitu ya? Saya juga kadang-kadang bingung untuk mencerna logika publik gitu loh. Kalau saya sih prinsipnya biarkan aja tim ini berkembang karena toh ini memang bukan target utama mereka. Bahwa kita memang pengen menang, pengen berprestasi itu keinginan semua orang menurut saya. Jadi biarkanlah Apalagi untuk lolos sampai ke STI semifinal ini nih, Bung Yuke. menentukan skuad terbaik yang menurut dia memang pantas untuk diturunkan. Jadi jangan berikan beban yang berlebihan. Pasti dia juga pengen menang gitu loh. Tapi jangan ini jadiin kayak semacam target mati lah. Ini kan bukan bukan target, bukan tujuan utamanya membentuk tim ini gitu. Gitu Oke, sih menurut saya sih. baik. Saya kembali ke Pak Sumarji. Lalu bagaimana Pak evaluasi Shin Taeyong usai kalah melawan Vietnam kemarin dan sektor mana saja yang sebetulnya menjadi perhatian untuk diperbaiki? Terima kasih ya. Jadi kemarin kekalahan lawan Vietnam itu jangan dianggap sesuatu yang berlebihan begitu ya. Kita tahu anak-anak kemarin ketika bermain melawan Vietnam itu kalau ada penilaian yang kurang baik ini, yang kurang baik terhadap para pemain, ini menurut saya hal yang salah gitu. Jadi saya sependapat dengan apa yang disampaikan Mas Sigit tadi, intinya bahwa ini semua itu kan berproses ya. Dan lagi ini semua berproses. Saya harus sampaikan ini dan tidak bisa berproses ujuk-ujuk semua harus prestasi gitu. Kan semuanya butuh proses yang panjang ini. Dari awal kita sudah semua sepakat. Memang saya juga ini perlu saya juga harus sampaikan juga. Ini saya juga jujur saya akan kecewa juga nih. Kenapa sih kok jadi sekarang ini kok pressure-nya kok jadi berbalik gitu. Ini kan kok nggak mau realistis gitu loh. Mestinya harusnya realistis lah gitu. Kan semua proses itu butuh waktu. Jangan kita hanya baru dikasih waktu seminggu, 2 minggu terus disuruh menang. Ya kan nggak pas juga gitu. Jadi karena saya ada di tim ya saya bukan bela siapa-siapa. Tapi ini kan saya harus berbicara itu. Menyambung apa yang disampaikan oleh Mas Yuki tadi gitu ya. Jadi kembali kepada besok apa yang ditanyakan tadi berkaitan dengan evaluasi. Kami sudah evaluasi dan tentu kemarin kalau kita melihat bahwa keinginan para pemain, perjuangan para pemain lawan Vietnam kemarin itu sangat luar biasa ya, sudah sangat luar biasa dan memang ada titik-titik yang memang perlu dievaluasi dan disempurnakan lagi, diperbaiki lagi. Dan ini sudah dilakukan dan kita besok bisa buktikan, lihat bagaimana anak-anak ketika diberikan ada kelebihan waktu istirahat yang cukup, walaupun ini mohon maaf aja usianya baru rata-rata 20 tahun, tetapi bisa berbuat yang terbaik. Besok pasti akan berbeda dengan game-game selanjutnya sebelumnya, baik pertama lawan Myanmar, lawan Laos, dan juga kemarin lawan Vietnam. Kalau kita menilai ini progresnya sangat baik, jangan dilihat kalah menangnya gitu. Kita lawan Myanmar baru ketemu ya kurang bagus ya oke, lawan Laos juga begitu, chemistry-nya kurang. Terus kemarin kita lawan Vietnam, anak-anak sudah seperti itu. Kita sepak bola itu kan pasti ada progresnya, semakin kesini semakin baik, semakin baik. Saya yakin besok ya saya meyakini pasti akan semakin baik gitu ya, semuanya pasti akan all out, mereka semua akan
bekerja dengan baik. Ya namanya tim ya, tim itu butuh kekompakan kebersamaan. Besok insya Allah akan bisa diwujudkan dan besok akan dibuktikan oleh para pemain. Oke, kita yakin dan optimis bahwa seluruh pemain besok akan all out, tentu juga dengan target menang maupun juga lolos ke semifinal begitu ya. Saya ke Bung Yuke, siapa yang kira-kira akan menjadi pemain kunci pada pertandingan lawan Filipina besok? Apakah dengan kehadiran Marcelino Ferdinand ini akan bisa menggaransi kemenangan kita melawan Filipina besok? Ya, sudah barang tentu ya, harapan kita Marcelino sudah lebih bugar, tentunya dia rest cukup lama setelah nggak main di laga terakhir, dan saya harap Marcelino bisa memberikan dampak yang positif ya. Dan kalau melihat bagaimana kemarin aura para pemain kita walaupun kalah dari Vietnam, tapi kelihatan mereka kompak ya. Kemudian juga kelihatan tekad mereka juga sangat kuat ya. Ini semoga menjadi angin segar buat tim kita ketika menghadapi Filipina dengan kebugaran yang lebih baik, tentunya kita bisa all out dengan permainan yang lebih solid lagi, lebih chemistry lagi gitu kan. Selama ini yang dipersoalkan oleh publik kan nggak ada chemistry-nya, nggak ada koneksinya, nggak ada link up-nya dan seterusnya karena persiapan yang mepet. Tadi Pak Marji sudah uraikan, laga pertama kita baru ketemu di sana, kemudian laga kedua kita memang kelihatan masih agak kagok. Ketiga sudah mulai ketemu tuh iramanya, walaupun lebih sisi defensifnya ya dibanding ofensifnya ya. Semoga saja di sisa waktu yang ada, sisi ofensifnya juga dengan kembali Marcelino bisa membuat lini serang kita lebih baik. Kita perlu itu. Dan yang perlu diingat juga oleh pemirsa ini, kalau tim-tim lain ya menjelang turnamen AFF ini, tim-tim senior lain itu mereka menyiapkan timnya sebelum event ini dimulai. Tapi kalau Indonesia menyiapkan timnya saat event ini berjalan. Baik. Jadi terlalu jauh gitu ekspektasinya. Kita menyiapkan tim. Itu mengapa saya bisa mengerti ST mencoba-coba formasi karena dia baru membentuk tim ini praktis ketika turnamen ini dimulai di Myanmar Oke, kemarin. Bung Yuke. Asnawi baru datang, Rafael baru datang. Jadi bagaimana mau langsung bisa main enak gitu kan? Kita perlu beberapa pertandingan dan kemarin lawan Vietnam baru kelihatan tuh. Di timnas senior kan juga sama ya Pak Marji ya. Kita baru dapat apa namanya Ya, sama, ritmenya itu sama. setelah lewat Oke. beberapa game gitu. Setelah anak-anak Ya. tim-tim senior ini sudah beberapa game bertemu berkumpul, baru lawan Arab itu puncaknya menurut saya. Jadi inilah proses-proses ini yang harus kita pahami. Jadi Segitunya wajar senior ada itu proses kekalahan pemain-pemain itu ya sudah yang harus ditelan. internasional loh, sudah pengalaman loh. Mereka juga masih Baik. butuh untuk Iya. kebersamaan kan, apalagi ini tim yang Oke, belum Bung lama Yuke. bersama gitu. Baik, terima kasih Bung Yuke dan juga Pak Sumarji atas diskusinya di Primetime News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.